Halo sobat, balik lagi di channel seputar hewan. Lihatlah hewan ini. Besar, tampak berotot dan bertanduk. Tanduk itu dinamakan cula. Tapi gara-gara cula tersebutlah badak menjadi diburu dan terancam punah. Badak atau badak cula adalah anggota dari salah satu dari 5 spesies yang masih ada atau banyak spesies punah hewan berkuku ganjil dalam famili Rhinocerotidae. Itu juga bisa merujuk pada anggota spesies superfamili Rhinocerotoidea yang telah punah. 2 dari spesies yang masih ada berasal dari Afrika dan 3 spesies berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Badak adalah salah satu megafauna terbesar yang tersisa. Semuanya memiliki berat setidaknya 1 ton. Saat dewasa, mereka mempunyai pola makan herbivora, otak kecil 400-600 gram untuk mamalia seukuran mereka, 1 atau 2 tanduk, dan tebal 1,5-5 cm. Kulit pelindung yang terbentuk dari lapisan kolagen diposisikan dalam struktur kisi. Mereka umumnya memakan bahan-bahan yang berdaun, meskipun kemampuan mereka untuk memfermentasi makanan di usus belakangnya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dari bahan tanaman yang lebih berserat bila diperlukan. Tidak seperti hewan berkuku ganjil lainnya, 2 spesies badak Afrika ini tidak memiliki gigi di bagian depan mulutnya. Mereka malah mengandalkan bibir mereka untuk memetik makanan. Badak dibunuh oleh pemburu liar untuk diambil culanya yang dibeli dan dijual di pasar gelap dengan harga tinggi, sehingga sebagian besar spesies badak yang masih hidup dianggap terancam punah. Pasar kontemporer untuk cula badak sebagian besar didorong oleh Tiongkok dan Vietnam, di mana cula badak dibeli oleh konsumen kaya untuk digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Di antara kegunaan lainnya, cula badak terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan rambut dan kuku, dan tidak ada bukti kuat mengenai manfaat kesehatannya. Pasar untuk gagang belati cula badak juga ada di Yaman, yang merupakan sumber utama permintaan cula badak pada tahun 1970-an dan 1980-an. Berbeda dengan tanduk yang memiliki inti berupa tulang, cula badak hanya terdiri dari keratin. Cula badak digunakan dalam pengobatan tradisional Cina dan sebagai pegangan pisau di Yaman dan Oman. Cula badak yang dihancurkan dan dijadikan bubuk dipercayai memiliki kemampuan penyembuh penyakit demam dan efek afrodisiak. Meski tidak ada bukti ilmiah mengenai hal itu, China telah menandatangani Fakta CITES dan membuang cula badak dari daftar obat-obatan China Pharmacopoeia of the People's Republic of China oleh Kementerian Kesehatan tahun ke-1993 pada tahun 2011. Inggris juga melakukan hal yang sama dan mengutuk penggunaan cula badak pada praktik pengobatan tradisional China. Sejumlah praktisi pengobatan tradisional Cina juga telah bersuara menentang penggunaan cula badak. Untuk mencegah perburuan cula badak, di berbagai kawasan perlindungan badak dibius, dan cula badak dibuang dari tubuh badak. Jagoanna bersenjata api dikerahkan untuk melindungi badak dan melawan pemburu badak, dan diizinkan untuk membunuh pemburu di tempat. Pada tahun 2011, 448 badak dibunuh untuk culanya di Afrika Selatan. Cula badak bernilai tinggi dan dihargai rata-rata $250.000 di Vietnam. Namun, perburuan cula badak masih terjadi akibat masih adanya permintaan dari Cina dan Vietnam. Jumlah badak di dunia diperkirakan mencapai 27.000 ekor pada akhir tahun 2022. Jumlah ini didapatkan dari berbagai spesies badak yang masih bertahan hidup, di antaranya badak putih, badak hitam, badak bercula satu besar, badak Jawa, dan badak Sumatera. Populasi badak berdasarkan jenisnya. Badak putih, white rhino,
sekitar 17.464 ekor, dengan status hampir terancam punah. Badak hitam Black Rhino, sekitar 6.421 ekor, dengan status kritis. Badak bercula satu besar, Greater One Horn Rhino, sekitar 4.014 ekor, dengan status rentan. Badak Jawa Javan Rhino sekitar 50 ekor, dengan status kritis. Badak Sumatran Rhino sekitar 34-47 ekor, dengan status kritis. Untuk melindungi badak, berbagai upaya konservasi dilakukan, seperti upaya konservasi terpadu di India dan Nepal, program pemantauan komprehensif di Taman Nasional Ujung Kulon, program untuk menghilangkan tanaman aren yang memenuhi sumber makanan badak, dan program konservasi badak hitam. Sekian video kali ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, terus lestarikan alam, agar anak cucu kita dapat menikmatinya di masa depan.